Pernah tidak kamu marah sama orang, tapi setelah dipikir-pikir, marahnya tidak masuk akal? Atau kamu tiba-tiba benci banget sama pasangan karena hal sepele? Padahal, kalau ditelusuri, perasaan itu seperti muncul dari tempat yang lebih dalam. Seolah-olah bukan hanya karena dia lupa bilang selamat ulang tahun, tapi karena ada sesuatu yang lebih tua, lebih lama, lebih dalam. Kalau kamu pernah merasa seperti itu, kemungkinan besar kamu sedang berhadapan dengan luka lama yang tidak kamu sadari. Dan hari ini, kita akan membahas salah satu teori paling kontroversial, tapi juga paling jujur dalam sejarah psikologi, psikoanalisis Sigmund Freud. Bukan cuma soal mimpi dan simbol seksual, tapi soal bagaimana masa lalu kita, terutama masa kecil, membentuk cara kita merespons dunia hari ini. Mari kita mulai dari sebuah cerita. Waktu saya masih kuliah, saya punya teman dekat. Sebut saja namanya Andre. Anak ini cerdas, lucu, supel. Tapi kalau sudah soal hubungan cinta, dia selalu gagal. Bukan karena tidak laku, tapi karena dia selalu bersikap dingin, bahkan kadang menyakitkan. Saat hubungan mulai jadi serius, saya pernah tanya ke dia, "Kenapa sih? Kamu kayak takut banget sama komitmen?" Dia hanya tertawa dan bilang, "Mungkin aku emang tidak cocok punya pasangan." Tapi makin lama saya perhatikan, ada pola. Setiap kali pacarnya mulai menunjukkan tanda-tanda sayang yang terlalu intens, Andre menjauh. Dia menciptakan konflik, seolah-olah dia lebih nyaman ditolak daripada menerima cinta. Suatu hari, dia cerita, ternyata waktu kecil, dia sering melihat ibunya menangis. Ayahnya tukang selingkuh, dan setiap kali ibunya hancur, dia yang jadi tempat curhat. Anak kecil, umur 8 tahun, tapi sudah jadi tempat curhat orang dewasa. Sejak itu, dia belajar satu hal. Cinta itu menyakitkan. Cinta itu membuat orang dewasa hancur. Maka ketika seseorang mendekatinya dengan cinta, alarm dalam dirinya berbunyi. Bahaya, ini akan berakhir buruk. Inilah yang disebut Freud sebagai bagian dari alam bawah sadar. Sigmund Freud, bapak psikologi modern, percaya bahwa manusia tidak sepenuhnya sadar atas apa yang mereka pikirkan dan rasakan. Bahkan, kebanyakan keputusan penting dalam hidup, dari pasangan yang kita pilih, sampai pekerjaan yang membuat kita tidak bahagia, bisa jadi digerakkan oleh hal-hal yang tersembunyi. Freud membagi struktur kepribadian manusia menjadi 3. Ide, ego, dan superego. Ide adalah bagian paling dasar dari diri kita. Tempat bersemayamnya dorongan primitif, termasuk kebutuhan untuk disayangi, dimiliki, bahkan dorongan seksual. Superego adalah bagian moral, nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua, agama, masyarakat, tempat norma hidup. Ego adalah jembatan antara dua dunia itu. Dia berusaha menyeimbangkan dorongan dan realita. Sekarang bayangkan, ini seorang anak yang tumbuh di lingkungan penuh konflik, mungkin tidak pernah mendapatkan kasih sayang yang konsisten. Maka, ia tumbuh dengan id yang kelaparan, haus cinta, haus validasi. Tapi, superegonya keras, tidak boleh manja, tidak boleh nangis, harus kuat. Egonya terkepung, maka muncullah berbagai mekanisme pertahanan diri yang oleh Freud disebut sebagai defense mechanisms. Contohnya, repression, menekan memori buruk ke alam bawah sadar. Projection, melempar perasaan ke orang lain. Misalnya, kamu tidak sadar sedang marah, tapi bilang orang lain yang menyebalkan. Displacement, memindahkan emosi ke objek lain. Bos marah ke kamu marah ke pasangan. Mekanisme-mekanisme ini bekerja otomatis, tanpa kita sadari. Dan yang menarik, menurut Freud, trauma masa kecil yang tidak disadari akan mencari jalan keluar lewat pola berulang. Pernah dengar orang bilang, "Kok aku selalu dapat pasangan yang toksik ya?" Freud akan bilang, mungkin bukan karena kamu sial, tapi karena ada pola tak sadar dalam dirimu yang justru tertarik pada jenis orang tertentu. Mungkin karena dia mengingatkanmu pada sosok penting di masa lalu, seperti orang tua. Mungkin
karena kamu belum selesai dengan masa kecilmu. Sebuah studi dari University of Toronto memperkuat ini. Mereka menemukan bahwa pengalaman masa kecil yang penuh tekanan emosional bisa membentuk pola keterikatan yang tidak aman. Orang-orang ini cenderung memilih pasangan yang mengulang luka yang sama, berharap kali ini bisa disembuhkan. Padahal yang terjadi seringkali sebaliknya. Sekarang, mari kita jujur. Seberapa sering kamu merasa reaksi emosionalmu berlebihan? Seberapa sering kamu kecewa karena ekspektasimu tidak terpenuhi? Padahal kamu sendiri tidak tahu ekspektasi itu datang dari mana. Bisa jadi, itu semua berasal dari luka lama yang belum kamu pahami. Psikoanalisis bukan hanya tentang menyalahkan masa lalu, tapi tentang menyadari bahwa kita membawa masa lalu itu kemanapun kita pergi. Kalau tidak disadari, ia mengendalikan kita. Tapi, kalau kita berani menyelam, memahami, dan berdamai, ia bisa menjadi sumber kekuatan. Freud sendiri percaya bahwa terapi adalah tempat kita mengungkap yang tersembunyi, bukan untuk mengubah masa lalu, tapi untuk memahami bagaimana masa lalu membentuk kita. Dengan pemahaman itu, kita bisa membuat pilihan yang lebih sadar. Saya tahu, ini tidak mudah. Kadang kita tidak ingin menggali karena takut yang kita temukan terlalu menyakitkan. Tapi percaya atau tidak, yang lebih menyakitkan adalah terus diatur oleh luka yang tidak kita kenal. Kembali ke cerita Andre. Setelah beberapa tahun, dia akhirnya ikut terapi. Tidak instan, tapi pelan-pelan, dia mulai sadar bahwa sikap dinginnya bukan karena dia tidak layak dicintai, tapi karena dulu dia percaya cinta itu selalu menyakitkan. Saat ia mulai menulis ulang narasinya, pelan-pelan hidupnya juga berubah. Begitu juga kita. Setiap dari kita membawa anak kecil di dalam diri yang sedang mencari pelukan. Anak kecil itu tidak ingin ditolak lagi, tidak ingin disalahkan. Ia hanya ingin didengar. Pertanyaannya, beranikah kita mendengarkannya? Inilah pentingnya menyadari luka lama. Bukan agar kita jadi korban selamanya, tapi agar kita bisa mengambil kendali. Jadi, lain kali kamu merasa emosimu tidak masuk akal, jangan langsung menyalahkan dirimu. Mungkin itu adalah suara dari masa lalu yang akhirnya berhasil sampai ke permukaan. Dan mungkin itu adalah awal dari kebebasanmu yang sesungguhnya.